Selamat malam Bapak Rian, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak meluangkan waktu berharga di malam hari ini untuk tugas kami. Kami sangat menghargai waktu dan kesempatan ini. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado yang sedang menyelesaikan tugas mata kuliah perpajakan. Saya Afrilia dan di samping saya ada Magdalena Pardede. Nama saya Akhil Edu. Saya Widyati. Kami berempat akan membantu jalannya sesi tanya jawab malam ini. Tujuan utama kami adalah mendalami implementasi perpajakan di perusahaan Bapak, khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21 terkait gaji dan tunjangan karyawan tambang. Wawancara akan berlangsung sekitar 30-40 menit. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dan posisi Bapak saat ini secara singkat. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas undangan interview wawancara yang saudara-saudara lakukan. Baik, di sini saya memperkenalkan diri saya. Memperkenalkan nama saya Jakarta Pati, biasa dipanggil Rian. Saat ini saya bekerja sebagai seorang pengawas operasional dari PT Berlian Alam Sentosa yang berlokasi di Pontianak, Raya. Saat ini saya sebagai pengawas operasional dari Kayu Akasia. Untuk gaji pokoknya, untuk sebagai gaji pokok, kami di kisaran 3 juta sesuai dengan UMK atau UMP Kalimantan Barat di Pontianak. Untuk tunjangan mungkin untuk BPJS Ketenagakerjaan itu disediakan sama perusahaan yang dimana itu sebesar 77.000 per bulannya. Selanjutnya untuk BPJS Kesehatan, saya lupa berapa nominalnya, tapi ada untuk BPJS Kesehatan. Selanjutnya untuk THR itu kisaran 1 juta sampai 2 juta per hari, per 3 bulan. Per 3 bulan itu ada diberinya. Selanjutnya untuk bonus itu mungkin lebih ke arah premi ya, kayak penghasilan perusahaan. Misalnya nih perusahaan menghasilkan 1 juta misalnya, 100 juta itu saya mendapatkan bonus kisaran 1 juta. Untuk uang lembur belum atau tidak adanya uang lembur. Tunjangan makan ada, tapi tunjangan makan ini bukan berupa duit. Untuk iuran pensiun itu dipotong sekitaran 1% lah dari gaji saya. Sekarang saya belum memiliki atau saya belum melakukan pembayaran zakat. Untuk tanggungan sendiri saya tidak punya tanggungan buat saat ini. Benar, saya masih aja. Untuk kondisi jika sudah menikah itu mungkin saya serahkan ke pasangan saya. Kalau nanti pun dia bekerja ya tidak masalah, kalau tidak bekerja juga ya juga tidak masalah, karena saya cukup percaya diri akan kemampuan saya untuk membiayai. Baik Bapak Rian, jawaban Bapak sangat komprehensif dan memberikan gambaran mendalam tentang implementasi pajak di sekitar yang spesifik ini. Kami sangat terbantu. Sebagai penutup, apakah ada satu pesan atau harapan Bapak kepada pemerintah atau sesama pelaku industri terkait kepatuhan dan sistem perpajakan di sektor pertambangan? Untuk pesan saya, ini mungkin semoga pemerintah dapat terus menyederhanakan sistem perpajakan ya, terutama dalam perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21, karena sektor operasional lapangan seperti di industri kehutanan atau pertambangan memiliki banyak komponen tunjangan yang variatif. Selain itu saya juga berharap lah sama pelaku industri agar tetap patuh dan transparan dalam pelaporan pajaknya, karena pada akhirnya kan kepatuhan pajak itu membantu kita untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih tertib, profesional, dan mendukung pembangunan sektor industri secara menyeluruh, baik itu di kehutanan maupun itu di pertambangan. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ilmu yang Bapak bagikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dari pihak kami.
Kami berharap wawancaranya dapat memperlancar tugas kuliah kami. Selamat beristirahat dan selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Studi kasus ini membahas PPh atas nama Bapak Sakarian, pegawai tetap di PT Berlian Alam Sentosa, dan penting untuk memahami penyesuaian pajak di akhir tahun. Kita mulai dengan data dasar wajib pajak dan penghasilan bruto setahun. Bapak Sakarian berstatus tidak kawin dengan nol tanggungan. Gaji pokok rutin beliau sebesar 3 juta rupiah per bulan, ditambah tunjangan kesehatan rutin sebesar Rp77.000 per bulan. Sehingga total gaji bruto rutin bulanan beliau adalah sebesar Rp3.077.000 per bulan. Beliau juga menerima tunjangan hari raya sebesar 3 juta rupiah dan bonus sebesar 1 juta rupiah yang adalah 1% dari penghasilan perusahaan setiap bulan. Dan setelah dijumlahkan selama 12 bulan, penghasilan bruto total setahun Bapak Sakarian mencapai Rp60.924.000. Langkah berikutnya adalah menentukan penghasilan neto dengan mengurangkan pengurang yang diperolehkan dari penghasilan bruto. Pengurangan ini terdiri dari biaya jabatan yang dihitung 5% dari bruto, yaitu sebesar Rp3.046.200, serta iuran JKK atau JKM yang ditanggung karyawan setahun sebesar Rp3.600.000. Total pengurang yang sah adalah Rp6.646.200. Setelah total pengurang ini dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu Rp60.924.000, kita mendapatkan penghasilan neto setahun Bapak Sakaria sebesar Rp54.277.800. Sekarang kita tentukan penghasilan kena pajak PKP. PTKP penghasilan tidak kena pajak untuk status TK0 adalah 54 juta. Setelah penghasilan neto 54.277.800 dikurangi PTKP penghasilan kena pajak PKP Bapak Sakaria hanya 277.800 karena PPKP ini berada di lapisan tarif PPh terendah yaitu 5%. Maka PPh terutang setahun yang harus dibayar adalah 5% dari 277.800, yaitu adalah 13.890. Langkah terakhir adalah menghitung PPh di masa pajak terakhir, yaitu bulan Desember. Perusahaan telah melakukan pemotongan PPh 21 rutin dari Januari hingga November yang totalnya mencapai Rp166.420. Ketika PPh terutang setahun yaitu Rp13.890 dibandingkan dengan PPh yang sudah dipotong yaitu Rp166.420. Terdapat selisih minus Rp152.500.